Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Kita lanjutkan lagi hadis yang selanjutnya, hadis yang nomor 9 tentang sebab terkabulkannya doa. Hadis ini masih berkaitan dengan hadis yang sebelumnya, hadis ke-8, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Coba kita baca. Bacaannya adalah summa, artinya kemudian, karena yang sebelumnya adalah tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik dan hanya menerima kebaikan, hal-hal yang baik. Summa, kemudian, zakaro, dia menyebutkan, ar-rajula, dia menyebutkan seorang laki-laki. Maksudnya dia sini adalah beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki. Summa dzakara rajula, rajula sebagai maf'ul bih. Yutilu safaro, yutilu as-safaro, dari kata atola yutilu, artinya memperpanjang safar. Dia memperpanjang safar. Dia siapa? Dia rajul tadi ini. Yutilus safaro, dia memperpanjang safar, maksudnya adalah dia melakukan safar yang panjang. Ash'atha, ash'atha, ash'atha artinya adalah rambutnya acak-acakan. Ash'atha, dia berambut acak-acakan. Kemudian selanjutnya agbaro, agbaro artinya adalah dia berdebu, baik mukanya, tangannya, atau wajahnya, bajunya, intinya dia berdebu, rambutnya acak-acakan dan berdebu karena akibat safar tadi ini. Yamuddu yadaihi ilas samai, yamuddu yadaihi ila as-samai, yamuddu dari kata madda yamuddu, memanjangkan, yadaihi, yadun artinya tangan, kalau yadai itu artinya dua tangan, dua tangannya, dia memanjangkan dua tangannya ilas samai, ke samai, sama artinya langit, maksudnya adalah dia mengangkat kedua tangannya ke langit, ilas samai. Kemudian berkata, ya Robbi, ya Robbi, wahai Robku, wahai Robku, ya Robbi, ya Robbi, wahai Robku, wahai Robku. Nah, dari hadis ini kita bisa ambil faedah bahwasannya di sini disebutkan 4 hal yang menyebabkan doa itu terkabulkan. Yang pertama adalah yutilus safaro, dia itu dalam keadaan safar. Kenapa? Karena dalam keadaan safar biasanya dia itu dalam keadaan susah, dalam keadaan yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan safar, itu sebab yang pertama, sebab terkabulkannya doa yang pertama. Kemudian ash'atha akbaro, dia berambut acak-acakan dan dia berdebu. Nah, dari sini kita bisa ambil penjelasan bahwasannya di antara sebab terkabulkannya doa adalah dia dalam keadaan kondisi yang lusuh, kumuh karena suatu sebab, bukan disengaja. Dia dalam kondisi kusut, lusuh, kumuh, dan tabadzul, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena keadaan yang mengharuskannya demikian. Dia dalam kondisi safar sehingga tidak sempat untuk memperbagus diri, tidak sempat untuk merawat diri, sehingga kondisinya adalah seperti ini, acak-acakan dan berdebu. Bukan disengaja untuk acak-acakan, bukan disengaja untuk memperbanyak debu di tubuh kita, bukan seperti itu, karena tapi yang dimaksudkan adalah kondisi dia yang emang mengharuskan seperti itu. Ash'atha akbaro, rambutnya acak-acakan dan dia berdebu. Kemudian selanjutnya yamuddu yadaihi ilas samai, memanjangkan tangannya, kedua tangannya ke langit. Nah, ini juga diantara sebab doa, di antara sebab dikabulkannya doa, yaitu mengangkat kedua tangan, mengangkat kedua tangan. Kemudian ya Robbi, mengatakan dengan nama-nama Allah, meminta dengan nama-nama Allah, ya Robbi, ya Robbi, wahai Robku, wahai Robku. Nah, jadi kita disyariatkan ketika kita berdoa itu untuk menyebutkan nama Allah. Misalkan kalau kita meminta
Meminta rezeki, maka kita sebut ya Razzaq, ya Razzaq. Meminta kasih sayang, ya Rahim, ya Rahman. Meminta ampunan, ya Ghaffar, dan seterusnya. Ya Ghaffar, ya Allah yang Maha mengampuni, ampunilah aku. Ya Razzaq, wahai pemberi rezeki, maka rezekikanlah kepadaku. Nah, di antara syariatnya adalah untuk menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Robbi, ya Robbi. Nah, ini menyebutkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang menguasai segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu, mengatur segala sesuatu. Dia meminta dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah 4 hal diantara penyebab di seseorang dikabulkannya doanya. Oleh karena itu, ketika kita safar, hendaklah kita memperbanyak doa. Begitu juga hendaknya kita kalau mau berdoa memanjangkan tangannya atau mengangkat tangan ke atas. Dan juga hendaknya kita menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap permintaan kita, sesuai dengan permintaan kita. Tapi yang ini keadaan acak-acakan dan berdebu ini sesuai dengan keadaannya, bukan disengaja untuk seperti ini. Tapi demikianlah hadis yang nomor 9 tentang sebab-sebab terkabulkannya doa. Wallahu taala alam bissawab.